Selamat malam pemirsa. Aduh senang sekali rasanya saya menjumpai pemirsa ditemani oleh wanita cantik di sebelah saya. Ini dagu nggak akan pernah gua cuci. Nggak akan pernah gua cuci. Nanti Soalnya mandi? Hah? Nanti mandi nggak cuci muka? Nggak, aku cover ini bagian ininya. Karena kamu telah memegang ini, aku harus melestarikannya. Oh. Aku nggak akan cuci muka, aku nggak akan cuci muka. Ayo, sentuh semuanya, aku nggak akan mandi. Hari ini kita mau ngebahas apa sih, Miss Sosmed? Bahas fenomena mati suri. Apa? Kamu tahu nggak sih? Mati suri. Mati suri, menurut kamu mati suri itu gimana? Kamu percaya atau enggak dengan adanya mati suri? Mati suri. Mati suri adalah keadaan ketika sedang cinta-cintanya kita diputusin sama pacar. Bukan! Galau itu bukan mati suri. Ya, tapi kan kayak mati suri. Emang mati suri apaan sih? Mati suri itu jadi kayak dia cuma ada berapa hari meninggal, tapi habis itu dibangkit lagi. Banyak kejadian-kejadian itu, Gilang. Tapi gue nggak percaya deh. Soalnya gini, menurut gue yang rasional sekali ini, mati suri itu kan sama dengan keadaan seperti pingsan, di mana secara biologis seseorang dinyatakan jantungnya tidak berfungsi lagi. Iya, udah Nah, nggak berdenyut. ada beberapa kejadian juga yang misalnya denyut jantungnya nggak berfungsi, kemudian akhirnya dia jatuh dalam waktu beberapa menit. Ya pingsan aja gitu, nggak Ya, mati suri. Ya banyak sih tanggapan mau percaya atau enggak. Emang lu punya narasumber yang pas? Ada, gue bawa teman gue sama om gue hari ini. Oh iya, siapa dia? Kita sambut Sarah Wijayanto dan Om Agus Mela. Sar! Om! Halo! Lihat sini boleh, terserah. Apa kabar Sarah? Om, apa kabar Om? Silakan duduk. Tepuk tangannya kurang meriah dong. Om Agus Melas dan juga Sarah Wijayanto. Silakan. Aduh. Aku bawa hadiah buat kamu. Apa ini? Ini CD aku akhirnya punya mini album. Yeay. Bukan maksa. Ini lagu-lagunya, satu Full Again, terus Hidup Make It Real. Terus yang keempat lagunya Suti, dalam kurung kuntilanak. Kok serem sih? Lo ini lagu-lagu berisi tentang apa sih? Kalau yang Suti itu dia jadi terinspirasi dari kisah cintanya si Suti. Lo membuat lagu dari sudut pandang seorang makhluk astral. Iya. Wow, musik bisa biasa aja nggak? Ini serem. Serem loh, beneran. Oke, nanti gue dengerin ya. Iya, makasih Asik. ya. Iya, sama-sama. Sukses buat albumnya. Om Agus, tadi si Hari ini ponakan Om katanya dia bilang ada om aku yang pernah merasakan mati suri. Emang Om pernah mati suri dulu Om? Ya pernah, tapi di usia 16-17. 16-17 waktu masih Iya. sekolah waktu itu ya Om? Iya. Emang kalau misalnya keadaan mati suri itu yang dirasakan apa sih Om? Ya kalau pada saat itu saya mengalami sebuah kecelakaan. Oke. Kemudian kawan saya meninggal, saya bertahan. Tapi memang kekuatan Tuhan tidak bisa kita Iya, iya. tahan ya sebuah kodrat gitu kan. Jadi saya berusaha untuk bertahan hidup mungkin karena masih usia muda, confidence-nya overconfidence gitu. Tapi makin lama makin dingin dari ujung kaki itu makin dingin sampai ke Oh itu proses yang dirasakan? prosesnya kayak kita diguyur air es gitu tuh. Heeh. Dingin sampai ke atas lepas dan berada di sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Setelah berada di tempat yang indah itu, kemudian apa yang terjadi di sana? Yang terjadi dia adalah sebuah jalan lurus lorong yang panjang. Di kanan kirinya begitu indah tumbuh-tumbuhan itu, daunan yang indah. Kemudian saya hanya bisa menyebutkannya di ujung sana itu, di akhir daripada garis perspektif ini ada titik kemuliaan, sinar kemuliaan. Oke. Dan saya seakan-akan berada di dubbing room, ruang yang kedap suara, tidak terdengar apa-apa, hanya kecepatan diri dengan kecepatan yang tak terhingga. Seakan-akan melayang ke sana. Dan ketika saya rasakan, oh ya, udah saatnya gitu. Begitu saya akan sampai ke sana, tiba-tiba hanya ada suara dua kata. Suara laki-laki yang berwibawa, kamu kembali, Kamu kembali. kamu kembali. Dari kata-kata itulah akhirnya Om, Tiba-tiba saya kembali lagi ke diri. saya mau tanya dari Sarah sendiri. Kalau Sarah bukan Sarahnya tapi nyokap ya katanya. Nyokap. Dan katanya ibu itu mengalaminya 2 kali. Waktu itu masih kecil. Dua Jadi kali? dia 2 kali. Jadi di awal katanya dia kena virus yang dokternya juga nggak tahu, nggak bisa menjelaskan itu virus apa. Jadi unknown virus gitu. Dan dia sempat hilang beberapa menit.
dia cuma cerita perjalanannya dia. Jadi katanya dia melihat ada sosok laki-laki gitu ya, kayak ngajak dia, ayo sini untuk. Jadi pandangannya dia itu di belakang si laki-laki ini ada cahaya yang terang banget, terus diajak ayo sini. Cuman ibu enggak anak saya masih kecil gitu. Akhirnya bangun. Nah ini udah sekian lama, yang kedua kali waktu ngelahirin Adinia. Waktu ngelahirin Asti. Waktu ngelahirin Asti ibu perdarahan. Jadi pada saat itu dia tiba-tiba hilang, tapi kalau yang ini ibu bilang pada saat dia kayak dia melayang gitu ya. Dia melayang, dia melihat tubuhnya sendiri. Dia melihat tubuhnya sendiri Dan rohnya pergi gitu tapi dia ngeliatin badannya. dan katanya dia sekarang lebih jelas melihat bahwa ada kayak ini ada gerbang tuh terang banget gitu. Ada sosok laki-laki yang sama. Loh, berarti ceritanya sama dong, nyambung dong. In a way agak mirip ya, mungkin orang yang mengalami itu Yang bisa dibilang kira-kira sama gitu ya. Cahaya, Ada yang menyambut gerbang, gitu ya? Ada yang menyambut dan pada saat itu ibu ngelihat ada beberapa orang tapi satu orang ini yang dia lihat sebelumnya. Oke. Diajak lagi, ayo ke sini. Tapi dia di balik gerbang ya, di balik gerbang. Oh, ayo oke. ke sini gitu. Ibu ngeliat ke bawah. Saya baru ngelahirin anak. Ya ampun. Nanti anak-anak saya gimana? Nanti anak-anaknya gimana waktu itu? Terus ibu bangun, katanya udah ada selang apa segala macam gitu. Jadi mungkin hilangnya ya berapa menit juga kali ya gitu. Itu dan semenjak itu ibu jadi peka, jadi semakin peka. Itu juga banyak yang katanya setelah mati suri seperti membawa sesuatu gitu loh. Jadi makin peka dengan indera keenam dan lain-lain ya. Kalau Om sendiri juga merasakan hal itu? Jadi kamar saya itu rumah Belanda yang dibangun tahun 30. Saya sudah pindah ke Jakarta, masih ada surat yang tertinggal dan saya yakin ada di rumah itu. Oke. Saya sampai sana jam 12 malam, kemudian saya beres-beres, begitu jam 1, tiba-tiba kita jadi ngantuk berat. Oke. Terus Om? Siapa gue masih belum ngantuk kok. Begitu kita 2 tahun, kalau kamar zaman kasur kapuk kan digini kan bau. Iya. Saya ambil aja spray, dari lemari udah bau apak lah. Aduh tidur begitu, baru begini bang satu ruangan penuh. Ini kan tingginya 5-6 meter kalau rumah Belanda yang zaman dulu. Penuh hitam kakinya yang begini nih, yang kecil yang kayak sapu ijuk. Dan diputus frekuensinya nggak bisa. Oh, karena dia Iya. energinya lebih kuat. banget ya. Ini penuh di muka kita kan gede kamarnya tuh penuh satu ruangan hitam kayak di pilok. Itu balas banget. Aduh, ya ampun. Terus kemudian akhirnya dan itu cuma mungkin kejadiannya ya 1 menit. Terperpan nggak om? Hah? Ketindihan. Enggak, Oh enggak. enggak. Cuma jelas mereka ya? Presernya saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Saya lompat pintu harus dibuka ke dalam, saya dorong ke depan. Ya nggak bisa. Terus gelender gede kan. Itu kan selesai kalau kita tarik gelendernya. Iya, iya. Ini saya tarik sampai jebol. Jadi sense-nya tuh Panik juga kayaknya. indra keenamnya keluar, tarik, lari sampai di depan. Saya maaf saya cuma pakai Iya. yang terbatas gitu kan. Iya. Di jalan pelan mati balik lagi. Sempat minta pertolongan nggak ke orang-orang pintar waktu itu? Nggak Nggak ada itu kejadian jam 2 malam. Oke. Iya harus balik lagi. Apa yang bisa saya pakai? Korden saya tarik. Jadi pakai orden gua. Pakai korden di depan gitu. Aduh. Tapi kalau misalnya Sarah pengen tahu nih motivasi kan lo juga punya indera keenam tanpa pernah mengalami mati suri tapi udah punya bakat di sana. Biasanya motivasi dari makhluk-makhluk tersebut untuk menampakkan diri itu apa sih? Mereka biasanya ingin curhat, ingin bercerita dan ingin eksis sebenarnya. Jadi bilang ini loh, kami ini ada di sini, gitu. Dan tidak semua makhluk itu jahat. Jadi ada Oke. juga yang memang karena emang pengen eksis aja, pengen mungkin ya bisa dibilang kalau berteman agak aneh ya. Cuman emang mereka biasanya setelah mereka cerita udah tuh tenang, cuman kan nyebelin kan, nggak mungkin lah maksudnya dengerin cerita mereka dan kadang-kadang ceritanya begitu-begitu aja. Nggak, emang lu bisa mengerti apa bahasa mereka? Bukannya bahasa mereka beda yang gue Iya, tahu? itu batin kan dengan batin Oke. gitu. Dan biasanya yang mendekat itu yang dramanya setengah mati. Aduh, Sebenarnya dia pengen ada kontak sama manusia gitu. iya ngerti. Aduh, Harley ini sosmed bacain apa kayak aduh.
ini tetap aja mau aku bacain tentang mati suri, gila. Iya nggak apa-apa mati suri, tapi jangan bahas. Iya, jadi Miss tuh temukan beberapa artikel tentang mati suri. Tahu nggak sih co-host salah satu program yang namanya Citra Prima? Iya tahu tuh. Nah, Teman dia itu gue. pernah 2 kali mati suri dan dia merasa rohnya itu lepas dari tubuhnya kan. Itu kejadiannya pada saat dia umur 9 tahun dan 11 tahun. Jadi posisinya tuh dia tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus dia merasa setelah dia merem terakhir itu dia jalan di jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, didampingi oleh malaikat Mikael, dikasih lihat tempat orang-orang yang perutnya buncit gitu. Oh. Tapi karena dia masih kecil, jadi dia yang nggak banyak berinteraksi dengan orang itu dan dia nggak kurang ngerti gitu kan. Terus setelah dia kembali dari mati suri itu, setiap dia tidur di sampingnya ada pocong. Selama 40 hari kejadiannya. Gue ya biasa ngelihat hantu tapi gue paling males sama pocong. Kang Maman, bisa ganti topik nggak? Oke, lanjut. Ada lagi? Next, meninggal 6 hari. Seorang wanita di China umurnya 95 tahun. Ini kejadiannya pada tahun 2012. Namanya Li Shufeng. Dia itu tidak sadarkan diri di tempat tidur. Terus ditemukan oleh tetangganya. Sampai akhirnya tetangganya itu bilang ini udah meninggal karena sudah nggak bernafas dan udah nggak bergerak, tangannya, badan juga udah dingin gitu. Dia akhirnya dinyatakan meninggal, tapi setelah 6 hari kemudian dia hidup lagi. Wow, Oke. 6 hari loh. Kemarin lama banget, hari berarti lama udah loh. dikubur dong, enggak deh? Belum dikubur. Oh, belum sempat Nah, dikubur. yang dikubur ada lagi Gilang. Ah. Kisah nyata mati suri dan hidup setelah dikuburkan. Jadi itu kejadiannya di Banjarmasin. Dia itu posisinya udah dikubur, dia sudah dinyatakan meninggal, terus dia dikuburkan, tapi yang jaga kuburnya itu yang tahu kalau dia tuh kayak mau keluar gitu loh, kayak ada apa ya, mungkin dia mengeluarkan suara atau apapun, ternyata dia masih hidup. Oke, kita sudahi saja segmen ini pemirsa. Saya mau menenangkan diri dulu. Nanti akan kita tilik dari sisi ilmiah ya. Kita akan tanya sama psikolog. Stay di rooftop.